Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022, kita dipertemukan oleh Allah di aula kampus kita STKIP Al-Islam Tunas Bangsa dalam forum pengajian taklim atau pembelajaran agama Insya Allah kita akan istiqomah memulai hari ini dan mudah-mudahan bisa berlanjut pada pekan atau Jumat berikutnya. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati seluruh pimpinan yayasan dan kampus secara pimpinan STKIP yang bisa hadir, dan dosen serta mahasiswa yang bisa hadir pada taklim atau pengajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita perlu pahami bersama bahwa hakikat hidup kita sebagai Abdullah, hamba Allah, makhlukul jinna wal insa illa liya'budun, dan hakikat hidup kita ini juga sebagai khalifatullah fil ardh, wakil Allah di muka bumi ini, untuk melestarikan, untuk menjaga alam, menjaga keteraturan kehidupan ini supaya menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kiranya kita sebagai hamba Allah, khalifatullah ini sadar diri dan sadar fungsi, sadar diri sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah. Tugas kita mengabdi, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Di antaranya perintah Allah itu adalah menuntut ilmu, menuntut ilmu agama. Ilmu agama ini, para hadirin, ada stratifikasi atau tingkatannya yang berstatus wajib ain, fardu ain, dan yang berstatus fardu kifayah. Apa
apakah kita sudah betul-betul memahami ya dan memiliki atau mengetahui apa yang wajib ain itu dan bersikap memprioritaskan karena ini berkonsekuensi dosa ya. Hukum fardu ain itu kalau tidak dikerjakan oleh setiap individu pribadi kita bisa berdosa atau kita berdosa secara hukum fikih ya. Hukum menetapkan fardu ain itu wajib untuk dipelajari tiap-tiap individu, tidak bisa diwakilkan ya. Seorang bapak yang soleh ya tidak bisa mewariskan iman kepada anaknya sehingga anaknya tenang-tenang saja, cukup bapaknya, tidak bisa. Kewajiban fardu ain ini harus dikerjakan masing-masing kita. Kemudian yang fardu kifayah tentu bisa diwakilkan ilmu-ilmu yang apabila salah seorang di satu daerah atau desa itu sudah mempelajarinya, misalnya di Labuan Ratu, Kedung ini sudah ada yang memahami ilmu itu, maka gugur kewajiban masyarakat atau warga yang lain. Namun apabila tidak ada satupun yang mempelajari dari ilmu itu, satu desa itu atau kelurahan itu bisa berdosa semua. Oleh karena itu kita ya dalam konteks adat ini juga harus memahami kedudukan ilmu ya. Jadi adat terhadap ilmu dan bagaimana sikap kita ya. Jadi adat itu sangat luas, meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan harkat dan martabatnya, kedudukannya dalam pandangan Allah. Allah kemudian menurunkan syariat, para ulama kemudian mempelajari Al-Quran dan hadis menetapkan bahwa ilmu itu ada yang hukumnya fardu ain dan ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Pada awal pertemuan taklim perdana ini harus diletakkan dulu ya. Kita harus tepat dalam beradab terhadap ilmu. Untuk itu ilmu yang fardu ain ini apa saja perlu untuk diingatkan bagi yang sudah pernah mempelajari atau tentu ilmu baru bagi yang belum tahu atau sudah tahu tapi tidak mengerti itu sebetulnya fardu ain. Para ulama menetapkan yang pertama ilmu fardu ain yang harus dipelajari setiap muslim tidak bisa diwakilkan adalah ilmu akidah. Ya, ilmu akidah atau berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan apa? Keimanan ya. Kalau kita ingat kembali ya rukun iman, arkanul iman, amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Jadi rukun iman ada 6 ya. Ini harus kita kaji secara mendalam, tuntas ya. Ilmu tentang akidah, ilmu tentang keimanan, ilmu tentang ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang kita ibadahi, Rabb yang kita sembah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Nah, belajar akidah ini enggak cukup hanya di sekolah formal ya dengan 2 jam pelajaran ya kita kenal, enggak cukup ya. Banyak kitab-kitab akidah yang harus dipelajari, kitab tauhid yang harus dipelajari, sebab posisi akidah ini umpama Islam itu bangunan, posisi akidah kedudukannya sebagai fondasi. Di samping aula sedang dibangun ya, kita mulai pada hari Senin yang lalu, kita bisa lihat itu cakar bebek, cakar ayam sebagai slopnya ya, fondasi digali dulu ya, dipersiapkan dulu untuk sanggup nanti menahan ya, tiang ya, bangunan dindingnya ya, atapnya ya, semuanya akan dibebankan kepada fondasi itu. Oleh karena itu
seorang muslim ya memiliki akidah menjadi wajib ya. Berakidah Islam yang benar sama dengan berakidah akidah ini sama dengan akidah Nabi kita. Perlu kita cek keyakinan kita ini aman nggak dari takhayul ya. Bapak Ibu kita lihat kadang virus ya, khurafatnya ya, keyakinan yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Karena akidah ini bersifat tauqifi, apa itu paten, bisa diterima ya, bisa dibenarkan keyakinan itu manakala terdapat dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih ya. Orang yang berkeyakinan seumpama menumbur apa ini Pak Andimun, numbur kucing ya, numbur kucing sering menjadi apa petanda sial, ya sialnya karena jatuh gitu. Tapi kemudian berlebihan harus dikafani gitu ya, karena kaosnya dilepas, kemudian untuk membawa itu ya kucingnya itu dimakamkan secara khusus seperti manusia kadang diperlakukannya. Itu sebagai contoh ya. Apa yang mendasarinya? Kalau mendasarinya itu cari baik kata orang Jawa, kata tambah dulu begitu ya. Kilawaqala dalam bahasa Arab katanya tidak bisa, harus kata Nabi gitu. Kalau dalam masalah akidah tidak bisa langsung diterima begitu saja ya. Kemudian bentuk-bentuk ya keyakinan yang lain perlu dicek ya, apakah itu terkonfirmasi gitu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kaitannya ilmu akidah ya, sebagai ilmu yang wajib ya, fardu ain. Kemudian yang kedua, ilmu yang fardu ain juga itu adalah ilmu berkaitan dengan ibadah, tata cara ibadah ya, ibadah yang terrangkum dalam rukun Islam itu ya, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji, itu semuanya ada aturannya ya. Nah, ilmu tentang itu wajib kita mempelajarinya. Setiap pribadi tidak bisa terwakil atau tidak bisa diwakilkan ya. Sendiri-sendiri harus bisa wudhu, harus bisa tayamum, harus tahu kalau sakit bagaimana ibadahnya orang sakit, harus tahu bagaimana kalau di perjalanan ya, bagaimana sholat jamak qashar, atau yang lebih mendasar kaifiat sholat itu harus dipahami, termasuk syarat rukunnya ya, yang membatalkannya, makna dari bacaannya ya. Kita semua harus tahu ya seluruh ibadah yang diwajibkan, maka mempelajarinya juga menjadi wajib. Termasuk dalam hal ini membaca Al-Quran. Adalah tadi saya mendengarkan Bapak Andimun begitu sabar ya, sabar. Saya yang banyak ngajar ngaji kadang-kadang tidak sabar seperti beliau tadi, satu persatu tiap makhrajnya dibenarkan. Padahal online ya, online ini lebih sulit lagi loh. Kesabarannya harus lebih ya. Kalau guru-guru TPA dulu bisa lebih betah itu kadang-kadang sambil bawa penggaris ya. Kalau salah itu sedikit-sedikit dipukul. Ini kan mau online bagaimana mau mukul ringannya nggak bisa ya. Dan itu bisa istiqomah tahsinnya itu luar biasa ya, para mahasiswa dari juga antusias. Nah, apabila sholat ini tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar, ya sholatnya bisa tidak sah karena salah dalam membaca Al-Qurannya. Untuk itu ilmu membaca Al-Quran itu hukumnya terikut menjadi fardu ain gitu. Menguasai ilmu tahsin tajwid itu fardu kifayah. Tapi membaca Al-Quran dengan tartil, waratil Quran tartilan, tadi dengan ilmu tajwid yang benar itu wajib. Jadi guru TPA yang menguasai makhraj, sifat, huruf ya, hukum non hukum itu tidak fardu ain, fardu kifayah. Tapi setiap pribadi harus bisa membaca Al-Quran dengan benar, itu fardu ain. Karena itu menjadi ini tanggung jawab bersama, bagaimana calon-calon sarjana nanti ya, mahasiswa kita sebelum lulus kita harus pastikan
Masih ingat saya waktu itu di tahun 2012, 2011 itu yang betul-betul dipesankan oleh almarhum Prof. Diono ya untuk dipastikan dulu ngajinya benar. Ya, program di kampus kita ini program tafsir itu terus ada ya, mudah-mudahan semakin bisa maksimal ya hasil-hasilnya. Dan ini kita juga bisa menambah ya di hari Jumat ini. Untuk saya pribadi ada waktu yang disiapkan untuk belajar bersama ya. Kalau dibilang sempurna sangat sulit ya. Makhraj kita sama seperti para syekh ya, murotalnya sulit ya. Yang penting kita sudah belajar sungguh-sungguh. Jadi kalau sudah mau kayak Qorik ya itu nggak semua orang bisa ya. Pernah mimpin mengumpulkan anak-anak SD itu untuk dilatih Qorik, kata gurunya ini nggak semuanya mampu. Jadi yang penting dia benar dulu, tartil dulu untuk lagu-lagu. Tidak semua dari peserta itu yang bisa. Dan tentu pada akhirnya kita juga orang dewasa berjuang sungguh-sungguh ya, mujahadah membetulkan ya sifat-sifat huruf makhrajnya saja. Tidak harus terbebani harus seperti Qorik ya, harus seperti Qorik, tidak semua orang bisa. Itu terkait yang kedua, ilmu yang fardu ain juga berkaitan dengan ibadah. Yang ini saya cuplikan seputar sholat dulu dan membaca Quran. Dan tentu ibadah-ibadah yang lain biasanya juga nanti nunggu ya. Biasanya kalau Ramadan ibadah puasa nanti ada ta'rif ya, ada pembekalan ilmu tentang puasa. Kemudian pada momen haji ini juga ada manasiknya. Kita tahu bersama harus ada bimbingan lagi. Itu menandakan bahwa pengamalan ibadah yang wajib hukumnya harus disertai dengan kesiapan ilmu ya. Ilmu dulu baru amal. Ilmu qoblal qaul wa amal. Itu yang kedua ya, ilmu yang fardu ain. Berarti apa? Hukumnya wajib kita semua untuk mempelajari. Dan kalau bisa kita betul-betul yakin gitu. Umpamanya dosen, seumpamanya orang tua, anak saya ini ilmu fardu ainnya sudah selesai belum ya, karena itu beban ya, apalagi ya ini diharapkannya ya menurut beban fikih ini ya Bu Ari, ketika balik ya itu harus beres ilmu fardu ain ini. Kalau belum beres ini berat karena dia sudah dihukumi dosa apabila tidak mengetahui dan tidak mempelajari ya, hukumnya bisa dosa yang fardu ain ini. Sebab ibadah-ibadah berikutnya menjadi masalah kalau tidak punya ilmunya. Itu yang kedua kaitannya ibadah. Kemudian yang ketiga, ilmu yang fardu ain ini berhubungan dengan penyelamat amal. Para ulama meluruskan, kita sudah punya akidah yang lurus, kemudian ibadahnya sudah benar, ikhlas sesuai sunnah, tapi kalau tidak memahami penyelamat amal, kemudian diturunkan ya pensucian jiwa gitu. Pensucian jiwa, amal itu bisa selamat kalau dilakukan benar sesuai tuntunan Nabi. Kemudian juga amal itu kemudian tidak rusak. Nah, perusak amal apa diantaranya? Ujub, riya, sum'ah ya, termasuk sombong. Nah, ini penyakit orang yang berilmu akan mudah sombong. Untuk itu pada kajian kita ini kalau boleh dinamakan husnul khatimah, kemudian kita fokus pada pensucian jiwa. Karena ini nampaknya secara umum ya, kajian-kajian ini belum masif ya, Pak Adipun yang saya pantau di Bandar Lampung masih mayoritas kajiannya ya kajian akidah, kemudian fikih ya. Tapi pensucian jiwa ini masih relatif sedikit. Nah, padahal ini masuk pada kategori tadi ilmu yang fardu ain. Kita mensucikan jiwa ini bagian daripada ilmu yang harus dipelajari pribadi-pribadi atau fardu ain. Dari situ maka adab kepada ilmu, saya memilih untuk memulai ya pengajian di kampus kita ini fokus pada pensucian jiwa ya, atau tazkiyatun nafas. Sebagaimana tadi telah kita bacakan ya surat Al-Qur'an ya,
yaitu surat As-Samas ayat 7 sampai 10 tadi. Alhamdulillah wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha, kemudian ia mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah kemudian mengilhamkan kepada setiap manusia itu dua potensi, ya, fujur dan takwa. Fujur berbuat maksiat dan dosa, takwa ini beramal soleh, ya. Nah, muaranya takwa adalah takut kepada Allah. Kemudian setelah itu Allah menerangkan qad aflaha man zakaha. Jadi sungguh, ini Allah bersumpah, sungguh telah aflah, apa? Sukses, ya, orang yang apa itu? Orang yang man zakah, yang mau mensucikan jiwanya. Nah, berarti ini perintah, ya. Perintah. Pertanyaannya, jiwa itu ya pasti cuma ada dua, jiwa yang kotor atau jiwa yang suci. Nah, jiwa kita ini masuk yang mana? Nah, ini menjadi pertanyaan, ya. Kita harus introspeksi diri, muhasabah. Jiwa kita ini termasuk jiwa yang kotor apa jiwa yang suci? Dan nanti di surga yang bisa, tentu yang selamat bisa masuk surga adalah jiwa yang suci, yang bersih. Sehingga lanjutan ayat itu, waqad khaba man dasaha, kemudian ya khoba, ya rugi, ya sesal, ya orang yang apa? Mengotori, ya. Berarti di sini Allah menerangkan mana yang ma'ruf, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, manusia yang memilih. Jadi kalau paham akidah, ya, manusia itu bukan seperti wayang yang kemudian dimainkan dalam, atau dalam paham akidah itu Jabariyah, ya, terkekang gitu. Manusia boleh memilih, ya, punya kehendak, ya, punya kehendak. Hanya saja, ya, kehendak manusia itu apabila diridhoi dan diizinkan Allah menjadi kenyataan. Kalau tidak, maka kehendak Allah itulah yang terjadi. Kehendak makhluk mengikut, ya. Jadi Allah ditakdir, Allah yang punya takdir, menetapkan, ya. Adapun manusia ditakdir, yang berupaya mengikhtiarkan, ya, memilih jalan kehidupan ini, mau jalan fujur atau mau jalan takwa. Faman sa'afal yu'min wa man sa'afal yakfur, mau mengikuti jalan sebagai orang beriman atau mau mengikuti jalan orang yang tidak beriman atau kufur. Nah, ini pilihan, ya, pilihan. Untuk itu hendaknya kita berupaya untuk terus, ya, istiqomah memilih jalan kebenaran, ya. Rasul dimintai nasihat, ya, nasihat oleh sahabat yang nasihat itu sudah pamungkas. Jawaban Rasul, kul amantu billah sumastaqim. Ya, jawaban Nabi apa? Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Nah, istiqomah ini berat, Bu. Ini yang baru tadi, istiqomah ini seagung-agung karomah. La zulmun istiqomah. Ini orang kalau terus dalam keadaan, ya, ketaatan yang istimrar, yang kontinu, itu mendapatkan karomah, ya. Berarti manusia sulit, ya, untuk mau mendekat, ya, dengan agama ini sulit, ya. Ini Pak Najimun, waktu awal-awal Covid itu kan orang takut, ternyata lebih mudah untuk dinasihati. Orang kalau diberi ujian, musibah, tabiatnya ternyata lebih mudah untuk diingatkan, ya. Wasalu ila maghfiratin, supaya bersegera kembali kepada Allah itu lebih mudah daripada dalam keadaan yang apa? Penuh nikmat, ya, tidak ada musibah, itu sulit, ya. Itu faktanya begitu, ya. Jadi kalau sedang sulit, atau bahkan ada dikisahkan orang yang sedang dalam keadaan ombak besar di tengah laut, ya, pasti itu, ya, dia akan menyeru kepada Allah. Ombaknya gede, kapalnya oleng, bingung, masih di tengah samudra, dia akhirnya berdoa. Tapi ketika sudah sampai di daratan, banyak yang dari penumpang kapal itu lupa, tidak lagi mau ingat kepada Allah.
Oleh karena itu tiga tadi itu ya, jadi nama ini kita harus perhatikan betul ya, kita cek ya kualifikasinya kita ini sudah tuntas belum ilmu fardu ain ini. Apakah kita sudah mampu menahan dari ujub bangga diri ya? Apakah kita sudah mampu menahan diri dari riya, sum'ah, pengen terkenal ya dari setiap amal-amal kita? Atau pensucian jiwa yang kita atau jiwa kita ini masih kotor sehingga ketika dalam beramal itu banyak motivasi atau bercampur-campur dengan niatan-niatan yang lain. Jadi alhamdulillah itu pengantarnya, maka kemudian kita bisa masuk pada pembelajaran Tazkiyatun Nafs ini dengan mengkaji kitab sebenarnya disertasi dari kampus Universitas Ummul Qura, maka beliau Dr. Anas Ahmad Karzon, ini adalah disertasi beliau yang berjudul Pensucian Jiwa ya, Tazkiyatun Nafs, gelombang energi penyucian jiwa menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ini cukup lengkap ya, banyak kitab-kitab lain tentang pensucian jiwa. Ini yang cukup lengkap sehingga kita pilih ya. Beliau kemudian memberikan penjelasan yang cukup detail ya, secara ilmiah. Di antaranya beliau menerangkan dari dulu ya hingga kini, kata beliau, banyak manusia itu bagaimana berinteraksi ya dengan jiwa, bagaimana cara memahami jiwa. Ini banyak macam-macam, terutama ilmu psikologi ya, macam-macam. Orang itu punya pandangan beda-beda ya. Oleh karena itu perlu ya kita memahami bagaimana jiwa atau manusia ya di dalam pandangan Islam ya. Kalau psikologi saja tanpa memahami agama ini bisa masalah, karena psikologi barat terutama itu tidak menerima sumber ilmu yang tidak ilmiah menurut mereka. Yang mereka terima itu kalau bisa di indera dan rasional. Nah ini positivistik. Kalau Islam ya itu juga kita pakai sebagai sebuah kerangka ilmiah rasional, menggunakan panca indera, masuknya ilmu ditambah dengan ini kabar sodik, wahyu, informasi tentang manusia, pengetahuan tentang manusia di dalam Islam itu dibenarkan ya melalui penjelasan wahyu. Ini enggak sama. Maka kalau memahami manusia ya, kritiknya kepada psikologi barat itu paling sebatas insting ya, yang bisa diriset, diilmiahkan, eksperimen, tapi dia tidak mendasari pada penjelasan Allah karena mereka tidak menerima wahyu sebagai sumber ilmu. Nah itu. Sementara kita ya orang Islam ya terutama, siapa yang paling tahu tentang manusia? Tentu yang buat gitu. Logika sederhana, kalau Pak Dodi mau menservis HP-nya Pak Dodi mereknya umpamanya Samsung ya, tentu pakai manual book panduan dari PT Samsung. Nah mungkin kita pakai PT Oppo atau PT yang lain. Nah ini Allah yang buat manusia gitu. Maka tentu Allah yang paling tahu bagaimana cara mendidik manusia supaya baik. Atau mungkin ingin bahagia secara umum, manusia itu pastilah entah apapun profesinya dia ingin bahagia. Lalu bagaimana bahagia itu bisa terwujud? Ya. Nah kalau tidak kembali kepada agama yang buat manusia itu sulit, termuter nggak ketemu ya. Karena beliau sudah susun ya disertasi ini yang dibukukan bagaimana pentingnya kita mempelajari pensucian jiwa sebagai fondasi untuk penanaman akidah. Jadi posisinya kita itu kalau mau menanam, umpamanya menanamkan iman, Islam, ihsan itu seperti petani ya. Kita harus mulai dari petani, itu harus mengolah lahan dulu. Ya benar ya. Kita menanam pohon anggur ya. Ya kita harus bersihkan dulu lahannya itu. Kita mau menanamkan iman, takwa ya, ihsan. Kita harus bersihkan dulu hati kita.
Ibaratnya hati itu sebagai lahannya dari tanahnya itu. Itulah pensucian jiwa. Di dalamnya nanti membersihkan penyakit-penyakit jiwa, kotor yang mengotori hati ya, kemudian diisi ya dengan akhlak-akhlak mulia. Jadi dikosongkan kemudian diisi dengan adab-adab yang baik dan atau akhlak mulia. Dan akhlak itu adalah puncak beragama. Tauhid, akidah. Kalau pohon itu akar, kemudian ibadah itu kalau dianalogikan batang ya, kemudian ranting, daun, itu ibadah-ibadah yang banyak, mulai dari sholat, puasa, zakat, sunah-sunah mungkin ibaratnya hiasan ya, tidak wajib, tapi itu seperti hiasan bagi pohon itu. Dan puncaknya akhlak. Kalau pohon itu pohon buah, ya buahnya mana gitu. Kalau nggak ada buahnya ditebang juga kan gitu. Kita tanam kelengkeng misalnya Pak Dodi, udah mahal, nggak berbuah-buah, ditebang. Seperti itu orang beragama ini ya, tidak ukurannya gelar akademiknya sampai profesor bidang agama enggak, tapi ukurannya kebermanfaatan dia, akhlak dia ukurannya ya. Karena kita semuanya punya kesempatan ya, bahwa beragama itu berakhlak mulia wujudnya. Kalau hanya sekedar disiplin ilmu, berhenti kadang-kadang pada wilayah Islamologi. Islam itu sebagai ilmu yang untuk dipelajari. Tapi yang kita harapkan Islam di sini bukan berhenti pada dipelajari, tapi wujud diejawantahkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang bisa menjadi rahmat Islam itu. Bukan Islam yang jadi perpecahan atau keributan yang tidak produktif. Malah orang Islam sendiri banyak yang menutupi. Al-Islam majubun bil muslim. Perilaku orang Islam jadi menjadi stempel. Orang Islamnya yang korupsi, maka orang Islam dianggap agama Islam seperti ya, kayak melegitimasi perbuatan korupsi. Karena banyaknya orang Islam yang korupsi. Karena itu kita malah menutupi. Maka perlu dicek seorang tokoh atau siapapun kesesuaian dengan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam itu pada dirinya, dan kesesuaian. Ini kalau guru pernah ditanyakan itu kesuksesan guru yang sukses bolak-balik itu cuman kalahnya sama Nabi itu apa kita kalau media ya, kita kalau IT menang ya. Tapi kita nggak berhasil seperti Nabi. Kalahnya apa? Kita tidak sama ucapan kita dengan perbuatan kita. Apa yang di podium itu nasihat-nasihatnya luar biasa ya, tapi pengamalannya kita belum tekor dalam konteks amal, hingga kabura maktan itu rawan sekali. Kabura maktan insyaallah antakulu nama latafalun ya, amat besar kemurkaan Allah kepada orang yang menyuruh ya kebaikan tetapi dia tidak mengerjakannya. Tadi Alhamdulillah ini sampai jam 10.30 paling maksimal ini menemui Jumatan. Kita bisa masuk kepada definisi pengantarnya di ilmu fardhu ain, akidah, ibadah, pensucian jiwa ya. Yang fardhu kifayah selain itu termasuk ilmu umum, ilmu kesehatan, matematika, fardhu kifayah. Tidak semua wajib harus menguasai itu. Kita masuk pada definisi ya pensucian jiwa, itu di-share sama Pak Rizal di grup supaya utuh ya. Sementara ini dipoto dulu dari isi kitab ini. Diterangkan bahwa definisi pensucian jiwa adalah pensucian itu disebut tazkiyah, mensucikan, dari bahasa Arab ya, zakah. Termasuk nanti zakat itu ya. Zakat itu dua, membersihkan harta, mensucikan harta, dan mengembangkan. Jadi orang yang berzakat itu asalnya dari kata ini, zakah ini. Kata zakat itu ya dari seakar dengan tazkiyah ini ya. Berarti suci. Tazkiyah berarti tumbuh suci dan berkah lain. Tumbuh suci berkah. Berkah ini yang berat ya. Itu harus betul-betul paham ya. Misalnya kata zakat disebut demikian karena kembali pada berkah ya. Orang mau bayar zakat berkah,
atau menyucikan jiwa, membersihkan dari kikir, suh. Nah ini penyakitnya itu. Penyakit apa? Penyakit pelit ya. Orang pelit rugi betul ya. Hisabnya orang kaya ya, nanti ya. Hisabnya seperti orang kaya ya. Semuanya dihitung ya. Tapi tidak ada yang balik kepada dirinya ya. Hanya menjadi hisab dan tidak digunakan di jalan Allah. Kemudian zakat terbentuk dari dua kata ya, merupakan perpaduan antara yang dikeluarkan mukhrajun dan perbuatan fi'lun. Secara khusus berarti harta yang dibayarkan untuk zakat. Secara maknawi ya berarti penyucian ya, penyucian. Itu dalam Kamus Lisanul Arab. Adapun kata tazkiyah ini ya, takrif definisinya diantaranya terdapat di dalam Al-Qur'an di mana Allah menerangkan tazkiyah ini walladzina hum lizakati fa'ilun, yang kaitannya dengan zakat tadi, dan orang-orang yang membayar zakatnya. Al-Mu'minun ayat 4 ya. Zakat di sini memiliki dua lapis makna sekaligus, yaitu menyucikan harta dan menyucikan jiwa. Toharo harta, toharo jiwa. Termasuk bersuci itu dari apa? Dari dosa dan bersuci dari najis hadas ya. Nah, lawannya adalah pemotoran jiwa, tatsiyah. Lawannya dari pensucian itu motori ya. Maka kemudian Allah tegaskan qad aflaha man zakaha. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu ya, dan rugi ya, bangkrut orang-orang yang mengotori jiwa. Lah kita masuk yang mana ya? Masuk yang beruntung apa yang rugi lah. Oleh karena itu supaya benar ya penataan manajemen jiwa ini ya, untuk menghadapi ya menjalani kehidupan sehari-hari ini ya, kita harus siapkan ya ilmu tentang pensucian jiwa ini. Juga ayat yang lain diterangkan dengan Allah am yadussuhu fi turab, ataukah akan menguburkan ke dalam tanah ya. Di sini orang yang bermaksiat itu menyembunyikan jiwanya ya, dia malu ya. Ukuran dosa itu kalau diketahui oleh orang yang alim ya, kiai apa ustadz atau guru agama, kita malu amalan itu. Nah, itu sudah termasuk dosa. Dan yang kedua ciri dosa kalau membuat gelisah, ya kan? Materi kita kaitannya dengan ketenangan, ya. Bagaimana kita mau meraih ketenangan sebagai solusi, ya? Kalau nggak tenang gimana, Bu? Gelisah kan? Gelisah itu ternyata apa? Gelisah itu disebabkan karena dosa. Orang hidupnya, ya, panik terus. Ya, khawatir terus, nggak tenang, nggak bisa tidur, ya, penyakit orang modern, ya. Sederhana sebetulnya itu karena dosa dan karena cinta dunia, pasti. Ya, kalau dia bisa meletakkan dunia secara tepat, ya, pada porsinya, dia nggak masalah, ya. Sampai pada makom, adapun orang itu puncaknya musibah, ya, dan nikmat sama bagi dirinya. Nggak ada masalah, ya. Dia ridho kepada Allah, gitu. Musibah yang dia terima asalnya dari Allah, ikhlas, sabar. Di situ jalan surga saya dengan bersabar. Kemudian nikmat yang Allah berikan, ya, itu menjadi jalan modal untuk ketaatan kepada Allah dan saya bersyukur. Nah, syukur itulah jalan pahala yang Allah berikan. Nah, kalau ini kemudian sudah bisa dianggap sama, ya, kita adalah makom yang tinggi, ya. Musibah dan nikmat sama saja. Terus nanti yang sama juga kita menuntut harta, ya, rizki dari Allah banyak. Ada guyonan orang kalau berdoa kok kayak itu banyaknya mintanya proposal, gitu. Ya, proposal ke Allah itu banyak betul. Tapi giliran disuruh taat kepada Allah, ya Allah, banyak betul absen dari perintah-perintah Allah. Nah, kalau orang itu sudah seperti kepada rizki, orang dapat duit, ya, itu sikapnya sama seperti ketika dapat musibah, kematian. Berarti orang itu akidahnya
pensucian jiwanya benar. Jadi sama saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya berasal dari Allah. Tingkatan hati yang seperti itu, ya susah senang saya ridho kepada Allah. Raditu billah dirobah wa bil Islam minna Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aman itu kunci bahagia, ketenangan. Kemudian kalau ketenangan lain itu mau dikembangkan, diantaranya ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketenangan jiwa itu dengan mengingat Allah. Ya, orang punya keyakinan, gitu ya. Punya keyakinan dalam hidupnya, saya ini berjuang, hidup saya pengabdian, bahagia. Ada sesuatu yang dia harapkan dan memang pilar ibadah begitu, orang beribadah itu. Beribadah itu pilarnya roja, khauf, mahabbah, gitu. Rojak mengharap, dengan kita bersusah payah melaksanakan perintah Allah itu, kita mengharapkan balasan surga. Itu rojak namanya. Maka kalau bangun itu 3 pilar itu ada, kokoh, ya, rojak. Kemudian ibadah bisa tegak kalau kita khauf, takut, ya. Ada orang yang nggak mau bayar zakat, kemudian dijelaskan, oh nanti azab, ya. Kalung emasnya itu bisa jadi melilit gitu ya, masuk perut ya, bisa menjadi apa? Cairan panas. Akhirnya dia takut. Ya, atau kita tidak sholat akan disiksa masuk ke dalam api neraka yang panasnya 70 kali api dunia. Coba bayangkan panasnya api neraka itu 70 kali api yang kita rasakan panas berapa derajat Celcius di dunia. Dibilangin ya, Nabi itu kan fungsi memberikan program dua itu, nadhiro kabar gembira surga, basiro kabar gembira, nadhiro peringatan, basiro kabar gembira masuk manusia beramal saleh akan masuk surga yang penuh kenikmatan di dalamnya, ya, tidak ada ibadah susah-susah, tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar di surga itu, semuanya keringat, makanan jadi keringatnya wangi, sungai-sungai madu, sungai-sungai susu. Nggak ada ibadah, nggak ada yang susah-susah seperti di dunia ini. Itu namanya kabar gembira, ya, basiro. Kemudian nadhiro peringatan neraka ini, ancamannya, minumannya ini nanah, darah yang akan ditimpakan oleh orang-orang yang berbuat dosa di dunia ini. Oleh karena itu takut, ya, manusia akhirnya apa? Mau beribadah, takut, ya, takut. Itu juga pernah kita jumpai. Ada nggak keimanan seseorang meskipun dia sepertinya preman gitu, sepertinya apa, brutal gitu hidupnya, ternyata dia masih ingat, nggak enak sama yang di atas, apa, takut sama yang di atas. Di atas itu maksudnya Allah, masih ada keimanan, ya. Ketika dia mau berbuat kriminal masih ada, terutama Ramadan. Pernah saya dapat ini obrolan polisi, kalau Ramadan ini lumayan menurun, orang sedikit takut dengan apa, mau berbuat kriminal, berarti masih ada rasa takut. Nah, seperti itu gambarnya. Kalau kita pun malas ibadah, waktunya sholat, waktunya puasa, aduh takut. Ya, kalau sampai nggak mengerjakan puasa, nggak ibadah, kita takut akan siksa. Akhirnya dilaksanakan. Nah, tingkatan yang paling tinggi dalam ibadah itu mahabbah. Kalau sudah muncul rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta itu membuat ringan seluruh beban-beban syariat atau yang Allah perintahkan, itu membuat dirinya ringan. Bahkan orang yang beribadah itu bahagia, tenang, ya. Kita coba bisa rasakan, ya. Ketika buka puasa kita bergembira, tenang. Ketika selesai salam, ketika membaca Quran kita mungkin cukupkan sudah 1/4 juz atau sekian halaman, sekian lembar, habis itu kita tutup, kita merasa tenang. Ketika kita bersedekah, ya, beramal soleh, menolong orang, kita juga merasa tenang. Di antara itu adalah Allah. Maka kita, ya, dalam beribadah ini supaya mantap itu atas dasar mahabbah, ya, atas dasar cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah. Kemudian beliau Syekh Ahmad Karzon kemudian menerangkan, ya, tazkiyah ini yang terkait pada Allah yang berarti hidayah. Ya, ada beberapa pengertian kesucian, ya, di mana kata tazkiyah itu kadang-kadang dikaitkan dengan Allah,
dan kadang dikaitkan dengan hamba. Kata pensucian di Quran itu kadang dihubungkan dengan Allah, kadang dihubungkan dengan makhluk atau hamba. Yang dihubungkan dengan Allah yang berarti hidayah, ya. Balillahu yuzakki man yasha. Ketika Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, balillahu yuzakki man yasha, itu maknanya namun hanya Allah yang menyucikan siapa yang Dia inginkan. Berarti ini semuanya la haula wala quwata illa billah. Apapun sebetulnya tidak ada yang bisa kita sombongkan sama sekali. Kita bisa apapun atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Termasuk dalam konteks ayat ini jelas yang bisa mensucikan jiwa kita, ya, itu Allah. Dan di sini maknanya suci adalah diberi hidayah. Nah, ini yang selalu Rasulullah perintahkan untuk minta, ya, minta ilmu, yang di dalamnya ilmu itu maksudnya nanti juga hidayah. Rabbi zidni ilma. Kemudian dalam doa yang lain, Allahumma inni as'alukal huda. Aku meminta kepadamu, ya Allah, hidayah. Wa tuqa wal afafa wal ghina. Ini bagian daripada itu. Sebab hidayah dalam Allah bisa berhenti. Ya, kita lihat mantan ustaz juga ada, bahkan murtad ada. Karena itu yang harus, ya. Kalau kita boleh terus menerus serakah, itu minta tambahan ilmu, ya. Rabbi zidni ilma, yang di dalamnya ilmu itu nanti tangga memperoleh hidayah. Hidayah ada dua, hidayah irsyad, petunjuk bimbingan dari guru berupa ilmu, ya seperti ini pengajian dijelaskan, itu namanya hidayah irsyad. Yang satunya yang paling sulit, ya, hidayah taufik. Ya, orang sudah paham, ya, kita mungkin punya santri mahasiswa belum mau sholat, ya, masih baru bermaksiat, sudah tahu hukumnya. Berarti apa? Dia tidak mendapatkan taufik, dia hanya dapat hidayah irsyad, tahu. Ada kuliah agama, ada ceramah di masjid-masjid, ada nasihat dari guru-guru dosen, tahu, ya, harus sholat, tak boleh bermaksiat, tapi masih dilakukan, berarti dia belum mendapatkan hidayah taufik. Nah, dalam konteks tazkiyah di sini maknanya taufik, karena Allah yang bisa beri, ya. Kita tidak bisa memberikan hidayah taufik ini kepada orang yang kita cintai siapapun, ya, siapapun. Kemudian juga tazkiyah ini dikaitkan dengan Rasulullah, ya. Kata tazkiyah itu dikaitkan dengan Rasulullah karena beliau adalah seorang pendidik dan penyuci umatnya. Nah, ini yang harus kita ikuti, ya. Jadi program tarbiyah pendidikan itu Rasulullah juga programnya mensucikan jiwa. Jadi tugas Nabi mensucikan jiwa. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Nah, kita harus ingat ini. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kamu sendiri yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah. Berarti apa? Tugas dakwah Rasul mengajarkan Al-Quran, dan Rasul punya tugas mensucikan jiwa. Nah, ini sebagai kunci, ya. Kalau guru mau berhasil, ya, kita itu bisa bersatu berkumpul karena agama. Kalau kita dipersatukan dengan selain itu nggak bisa, orang tidak akan bisa, ya. Apalagi kalau mau pasti akan berebut, ya, apakah itu materi, jabatan, kedudukan, nggak bisa. Beradik kakak saja rebutan warisan biasa, ya. Nggak seteguran, bahkan santet-santetan masih sering saya jumpai begitu, karena merasa tidak adil atau menuntut sama atau menuntut hak-haknya yang sebenarnya bisa jadi dia benar, bisa jadi salah, ya. Ini oleh karena itu kita kalau dikumpulkan dengan agama ini bisa, kita semua yang dicari ridho Allah, gitu. Setiap detik, ya, waktu yang ada ini kita ini diridhoi Allah atau tidak? Kegiatan kita ini termasuk kegiatan yang apa itu? Jangan-jangan masuk yang dimurkai. Nah, ini kalau dimurkai, ya, kita harus tinggalkan muhasabah, kita harus memilih, ya, kegiatan-kegiatan yang Allah ridhoi. Kalau itu yang menjadi tujuan, ya, termasuk mungkin sesama ini, pendakwah,
Sama-sama mau ngajak kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Kita itu cuma ngajak orang supaya kita nyeru orang supaya beribadah kepada Allah, bukan kepada kita pribadi, ustadznya atau kepada kelompoknya, tapi kepada Allah. Ya, kalau itu yang kemudian dikembangkan, temu. Ya, dan berikutnya mensucikan jiwa. Kalau jiwanya sudah disucikan, ya, bersih, gitu. Misalnya ini amalan zuhud, gitu. Zuhud, ya, amalan zuhud ini aman. Orang kalau pada zuhud ini nggak ada yang mau jadi ketua masjid, Pak. Nggak ada yang mau jadi ketua STKIP mungkin. Ya. Artinya izhad fi dunya yuhibbukallah wa zhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Kata Nabi, zuhud itu apa? Kamu ya tidak menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Oh, pasti kamu akan dicintai sama manusia, ya. Yuhibbukan nas. Kalau orang punya mobil Alphard, kita nggak terlalu pengen, atau mungkin kompetitor persaingan apalah, rivalan apa ya, kita nggak pengen begitu. Kita cuma mencari ridho Allah. Kalau punya tugas, tupoksinya jalankan selesai, nggak ganggu orang, nggak apa istilahnya kasak kusuk macam-macam. Itu pasti disenangi orang yang begitu. Nggak ada yang dia cari, gitu. Itu pernah dicontohkan oleh Chapman itu. Waktu itu saya dengarkan beliau ketika reformasi, ya Pak Dodi, ya, semuanya ini menurunkan Pak Soeharto, tapi setelah itu beliau nggak pernah mau jadi jabatan apapun, ya. Kita lihat itu, jadi nggak ada yang musuhi gitu. Lalu orang nggak pengen milik orang lain atau posisi orang lain, jadi enak aja, ya. Nah itu orang yang zuhud begitu, dia mementingkan akhirat, ya. Kalau terpaksa dia harus memimpin juga itu bukan bagian dari tujuannya, hanya sekedar menjalankan tugas supaya ditolong Allah, gitu. Nah ini meminta-minta jabatan nggak boleh, ya, dalam Islam harus diberikan, dan diberikan dengan istilahnya apa? Istilahnya aklamasi atau keridoan, ya, bukan diperebut-perebutkan, sehingga itu bisa ditolong Allah. Sebab jabatan itu di dunia itu banyak permusuhan, di akhirat jadi penyesalan, masalah apapun. Dan setiap yang kita pimpin, kita akan dihisab oleh Allah atas apa yang kita pimpin itu. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi berat. Ya, diwasiatkan itu jangan mengejarnya jabatan dan seterusnya, tapi ridho Allah yang dikejar dalam hidup ini. Insya Allah itu bahagia, ya. Bahagia hidup ini kalau kita bisa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pendidikan, ya, para dosen, para guru ini Allah mengingatkan, ya, tugasnya bukan hanya mengajarkan ilmu tapi juga mensucikan jiwa supaya benar, ya, supaya itu juga ada dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga pertama memerintahkan adab seorang pelajar itu mensucikan jiwanya, mengikhlaskan niatnya menuntut ilmu karena Allah, tidak terkotori oleh niatan dunia. Nah, ini sejalan dengan apa yang diperintahkan, atau Allah memberikan tugas kepada Rasul, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Nah, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kamu sendiri yang membacakan ayat kami kepadamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan Al-Quran, Alkitab dan hikmah. Kemudian juga surat Al-Imran, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa bihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkikum. Dan ayat-ayat yang lain, senada khud min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim. Semuanya jadi secara legitimasi dalil, ya, ini perintah-perintah untuk mensucikan jiwa ini sangat banyak. Oleh karena itu, ya, seperti baju, ya, baju itu bisa kotor, ya. Hati terutama sebagai pusat jiwa manusia itu ada akal, ada ruh, ya, ada kolbu, ada nafsu. Nafsunya sendiri terbagi menjadi 3. Di Quran disebutkan ada nafsul mutmainnah, ya, dua nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, ya, bahagia, ya. Itu bisa muncul kalau kita habis ibadah. Kemudian ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini menyesal, ya. Dia apabila berbuat dosa, setelah itu menyesal. Maka banyak orang yang habis bunuh
menyerahkan diri atau bertobat dari dosanya itu. Kemudian nafsu yang satunya amarah bisu, ini yang masalah. Inna nafsala amaratun bisu illa marahima rabbi. Jadi manusia itu nafsunya ada yang memimpin ya, dirinya bisik-bisiki terus nyuruh berbuat maksiat dan dosa. Bangun tidur itu mau menzolimi siapa, mau makan siapa, bahasa kasarnya. Itu pikirannya begitu. Nah kalau dia tidak selamat jiwanya, maka manajemen jiwanya harus ditata dengan ilmu, masuk ke akal, kemudian diproses. Jadilah keyakinan di hati, ya hati itu tempat ditanamkannya iman dan sekaligus yang mengambil keputusan. Maka perdebatannya panjang, untuk akal atau hati yang berpikir. Jawabannya dua-duanya berpikir, tapi yang menentukan eksekusi sebuah perbuatan itu hatinya. Maka kalau orang korupsi ketangkap KPK, kenapa itu? Ya pasti kuliah agamanya lulus ya Pak Dodi, pasti nilainya bagus, ada kan dari pesantren. Itu hanya pada wilayah akalnya yang mengetahui bahwa itu tidak boleh, tapi hatinya lemah. Ketika hatinya ini dibisiki oleh setan, nah manusia ada setan. Setan ini yang dari dalam namanya jin korin, membisiki supaya berbuat maksiat. Yang dari luar ya setan dari kalangan manusia, makanya lingkungan minal jinnati wan nas. Ketika itu kuat, dari dalam imannya lemah, setan bisiki kuat, dari lingkungannya, teman-temannya ngajak maksiat didengerin ya, sementara agama seseorang tergantung dengan temannya. Kalau keadaan seperti itu, bisikan malaikat yang menyuruh kepada kebaikan tadi melemah, kalah dengan bisikan setan, sehingga terjadilah kriminal atau maksiat atau perbuatan akhlak tercela yang dilakukan oleh manusia. Demikian pembahasan pengantar ya pertemuan taklim pada kali ini. Mungkin ada waktu beberapa menit, jika ada yang belum jelas dari apa yang saya paparkan bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan. Silahkan untuk memberikan ketajaman dari pembahasan. Mungkin juga saya keliru dalam menjelaskan, saya siap untuk diberi masukan. Ya. Iya. 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 Ayat 4. Ini sudah saya foto, sempat di share. Ya, iya, bisa. Terima kasih ya pertanyaannya. Untuk penegasan ini apa? Nomor ayat. Bu tadi Pak Dodi mau Pak Rizal ya boleh ditanyakan dari pembahasan. Belum selesai dari yang difoto tadi. Oh, nggih monggo. Oh iya, hidayah bisa berhenti. Baik, ditanyakan oleh Ibu Kari, hidayah. Tadi saya menjelaskan hidayah itu bisa berhenti. Iya, hidayah itu yang harus diminta setiap hamba, setiap hamba itu setiap hari. Ya. Kita sholat itu juga minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita minta petunjuk jalan yang lurus. Belum sunnah Nabi suruh berdoa, Rabbi zidni ilma tadi. Nah berhenti ini ya, kalau kita berhenti dari memintanya bisa Allah hentikan, atau Allah murka terhadap perbuatan kita, orang itu disesatkan. Ya, mayyadillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Orang kalau disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun manusia yang bisa memberi petunjuk. Makanya nikmat paling agung Bu, nggak bisa dibayar, itu nikmat iman, nikmat Islam, hidayah ini. Dan itu orang-orang kafir itu yang kemudian mempelajari sains teknologi, banyak yang masuk Islam, ya, karena kecerdasan akalnya itu nyampe bahwa nggak mungkin semua ini bisa berjalan sendirinya tanpa ada yang mengatur.
adanya ini apa? HP ini ada pabrik yang buat, ada meja ini ada tukang yang buat. Ibu contoh ya, ada bot. Nggak mungkin. Tetapi kenapa secerdas orang yang masih belum beriman itu, cerdas dia mungkin profesor, kok gak bisa? Ya lamun zahiran minal hayati dunia, pointer urusan dunia, tapi urusan akhirat nggak tahu. Melihat alam semesta ini kok gak sampai kepada keimanan gitu loh. Maknanya itu sangat mahal. Jadi kalau Islamnya sekarang ini Pak Rizal misalnya Islam turunan, ya kan? Nggak harus baiat ya, bahaya itu. Islam itu sudah benar, nggak harus ikut aliran, harus baiat dulu, nggak itu keliru. Kita Islam lahir, bahkan sejak dalam kandungan kita sudah bersahadat, ya. Alastu birabbikum qalu bala. Syahid kita ini sudah Islam, sudah mengakui. Pas umur 120 hari kita dalam janin ibu kita ditanya setelah ditiupkan roh, kamu ngaku nggak aku Tuhanmu, kata Allah begitu. Dijawab qalu bala syahid. Kita semua jawab. Maka kemudian lahirlah itu yang membuat dia beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, orang tuanya. Hidayah itu sudah ada. Nah, ketika dicampur dengan pemahaman terkontaminasi dengan ajarannya bukan Islam, bukan tauhid, ya hidayahnya berhenti. Kalau itu kita lihat kenapa anak itu beragama. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi, yang membuatnya orang tua. Nah, kalau sekarang ini pendidikan, kok anak-anak ini doyan HP ya, bapaknya juga senang banget gitu. Game segala macam. Orang tuanya bingung sampai sakit mata, sampai stres, tangannya begini. Ya itu. Pertama diberi HP-nya, game-nya, ya orang tuanya mungkin juga suka. Nah, itu bisa berhenti Bu, hidayah di situ. Kalau kita sendiri tidak memintanya, atau mungkin sudah sholat ya, sholatnya tapi nggak paham, kayak burung beo Bu. Itu bisa ngomong dia assalamualaikum, tapi dia nggak paham. Dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir itu apa? Dia sedang berdialog dengan Allah, doa. Sholat itu artinya doa, sedang bermunajat kepada Allah, tapi tidak pada penghayatan, ya, hanya sebagai sebuah ritual biasa, ritual tanpa makna, kayak senam jadinya nanti. Nah, ini yang begini ini jadi masalah. Kalau orang selesai sholat jadi beban, itu tanyakan imannya Mas. Hidup kita ini untuk mengabdi kepada Allah. Ya, punya kebahagiaan itu apabila kita bisa taat kepada Allah. Termasuk kita tenang, hidup kita ini kuncinya psikologi Islam, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau tidak takut dan tidak sedih, takut masa depan, punya anak 10, nanti kerjanya apa? Urusan dunia, ditakutin. Ya, ini mau corona lagi takut. Akhirnya dia nggak pernah bahagia. Sedih atas dosa masa lalu, ya. Nah ini perjalanan hidup yang kelam. Udah, taubat saja. Yakin Allah Maha Pengampun, tenang. Ya. Sedih seperti apa? Dianaktirikan atau apa di kantornya kok nasib saya begini. Itu berarti masalah pada iman kepada takdir. Ya kerja. Kalau sudah beriman kepada takdir, enteng orang itu gampang, nggak kok kayak apa? Protes ini itu damai, karena sudah diketok palu. Allah menetapkan takdir saya ketika mau tidur dari subuh tadi sampai jam 9 malam nanti, misalnya kita malam-malam muhasabah, ada kepada diri sendiri itu muhasabah. Oh, hari inilah yang Allah berikan, berarti itu yang terbaik. Nah, itulah iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi. Jangan lupa ada yang baik menurut perasaan pikiran kita, ada yang buruk menurut penilaian perasaan pikiran kita. Tetapi kalau semuanya dikembalikan kepada takdir Allah, semuanya itu baik, yang terbaik, kita bahagia. Tidak akan merasakan manisnya iman sebelum menerima ketetapan Allah. Termasuk ini, kalau ini masih rada-rada sawal ya, artinya nggak selesai. Mikul dur mendem jeruk. Itu kalau orang Sumatera mau mendalami itu falsafah Jawa, tidak akan bisa masalah itu selesai kalau tidak dimaafkan. Dikali itu kehidupan, problematika itu selesainya kalau kita maafin. Anak salahnya kayak apapun, mungkin anaknya kriminal, udah maafin. Kalau kita dendam terus, kita akan stroke lama-lama, darah tinggi stroke. Jadi ada yang begitu, termasuk kesalahan orang tua itu tambah angel. Kemarin disampaikan Pak Yayasan ya, saya lupa. Itu seperti ngomong ya, sudah makin tua ngomong. Nah, ngomong anak loh, umur segitu, 60 ke atas, itu sudah kayak apa?
kayak balik umur 15 tahun, tuh ada yang membagi-bagi. Semakin tua semakin kayak kecil. Kalau udah 75 ke sana sudah seperti 10 tahun. Lah kita punya anak 10 tahun, ngurusinnya gimana? Rumit. Jadi kalau udah punya orang tua atau kakek atau bapak sudah umur 80 ke atas sudah seperti 5 tahun 10 tahun itu kita bisa bayangkan tambah repot. Ya, tambah repot, gampang tersinggung, gampang nangis kalau nggak dituruti, jengkel gitu. Nah, seperti itu kesalahan-kesalahannya itu ya, Pak Dardi kalau saya nemuin ya, sampai akhirnya orang tuanya disuruh rukyah supaya meninggal cepat. Itu karena anaknya nggak bisa ngurus, mumet, ya. Ngomong ini disalahin, ini salah, akhirnya anaknya jengkel. Bisa jadi dia benar menurut perhitungan akal kita, tapi menurut orang tua itu belum tentu. Bisa minta lauk banyak, macam-macam. Lu kemarin udah lauk, sekarang lauk, minta pindah sana pindah sini, tinggalan itu nggak bisa selesai kalau nggak pakai mendem jero. Udah titik, udah sebanyak apapun. Nah ini kalau itu dipakai itu dalam Islam juga wal afina anin nas, jalan yang orang yang beriman itu yang memaafkan kesalahan manusia selesai, bahagia itu. Hari ini disakiti oleh berapa orang, ya udah selesai, kita maafin aja, udah besok memulai lembaran baru. Anytime itu psikologi Islam begitu, dia tidak boleh membawa apa dendam. Nah ini kaitannya dengan apa pensucian jiwa. Ngapain mikirin begitu ya? Pokoknya kalau sudah terjadi Allah menetapkan itu, yaitu berarti yang terbaik. Kita imani, kita manut kepada Allah, gitu. Selesai, manut kepada Allah. Musibah-musibah apapun kita manut kepada Allah. Maknanya ridho, bukan hanya Allah ridho kepada kita, tapi kita ridho enggak kepada ketetapan Allah. Ya, sebenarnya kalau ditanya Pak Rizal kenapa enggak bahagia? Urip juga tinggal urip kan gitu ya. Napas. Kita ini kalau dibandingin orang yang konflik, kita ini nikmatnya banyak betul. Dari cuaca aja Indonesia ini dikatakan sepenggal surga, ya, yang ada di dunia ini. Ya, nikmat ya, udaranya enggak panas banget, enggak dingin banget, ya, tanahnya subur, ya. Apalah orang kok nggak bersyukur sampai 16 kali itu kan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Menikmat lagi yang mau didustakan. Lo kita apapun itu kan karena pertolongan Allah hakikatnya. Bisa apa gitu? Yang banyak amalnya juga kalau nggak ditolong Allah ya nggak bisa. Ya, semuanya cuman atas dasar pertolongan Allah. Ini nggak ada wilayah atau berprestasi, memimpin prestasi, sekolah prestasi. Lo kalau nggak Allah tolong ya nggak bisa. Allah sekarang cabut ini apa? Arab ya, saya ada juga yang ABK itu anak hutan. Makanya lengkap, makan, gizi semuanya. Tapi yang memang Allah nggak fungsi, mungkin istilahnya 99 kurang satu aja deh. Perilakunya jadi aneh, ya, ngamuk-ngamuk terus. Ya karena Allah tidak berikan kesehatan secara utuh. Orang-orang ABK disabilitas coba itu untuk kita supaya bisa bersyukur. Ya, kok bisanya nggak bahagia itu kurang apa gitu. Gusti Allah sama kita itu kurang apa? Bahkan orang kafir pun nikmat dunia diberi, gitu ya. Kalau dunia ini berharga, orang kafir itu tidak akan diberi seteguk air minum oleh Allah itu. Sebab dunia ini rendah, hina, mereka tetap walaupun dia kufur tetap diberi. Nah kita ini yang beriman, ya, kok nggak bersyukur tuh gimana? Nikmat hidayah dikasih, sudah Islam nih, kok nggak digunakan, ya, tasarufkan nikmat-nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah, ya rugi sendiri. Makanya sudah ditetapkan wal asri innal insana lafi khusrin, mesti rugi semua orang itu kecuali yang beriman dan beramal soleh. Hidayah bisa berhenti, mintalah yang pantas diminta itu ilmu dan maknanya di dalamnya hidayah. Secara khusus juga Rasul perintahkan untuk meminta hidayah. Hidayah nggak bisa diwarisi, nggak bisa dijual beli dari seorang ayah yang bertakwa, nggak bisa. Karena kalau ada orang Pak Dodi meruqyahkan anaknya, ini nakal nggak orang Pak Ustaz. Saya pondokkan tempat Pak Ustaz, bayarnya berapa? 1 tahun berubah dia jadi baik. Oh nggak bisa, hidayah dari Allah Bu. Pak nggak bisa, kita hanya berusaha. Kalau Allah meridhoi ini bisa berubah, kalau nggak bisa. Sekaya apapunnya pernah meruqyah anak anggota ketua DPRD kabupaten tertentu itu narkoba, mau bunuh orang, mau mukul istri. Loh, ini gimana? Bukan masalah duitnya, Allah nggak memberi hidayah gimana? Kitanya hidayah petunjuk, membersihkan gangguannya. Tapi Allah kalau tidak menanamkan hidayah, tak bisa.
Gak bisa pakai uang. Maka nikmat yang paling mahal tak terhingga, tak ternilai ya hidayah. Itu jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ada lagi pertanyaannya supaya nggak ganggu kerja ya. Baru ngajar mah ganggu kerja. Pak Rizal ada pertanyaan, mengapa Pak Rizal belum nikah? Takdir Allah juga gitu. Takdir Allah juga. Ya. Belum maksimal. Oh, belum maksimal ikhtiarnya. Iya. Ikhtiarnya belum maksimal. Perlu bekal ya ini psikologi keluarga ya, hak kewajibannya harus paham ya. Mudah-mudahan ini setelah ngaji ini ketemu jodohnya ini. Iya. Ini Bu Tari juga banyak ya. Karena saya juga jadi beri jodoh itu, jodoh-jodohkan yang berubah, ini ada kendala begini, sudah umur belum. Itu ada ya, bukan hadis tapi pendapat ulama itu bisa menuju gila Pak. Ini mari jalan. Kalau orang nggak menikah, ya kalau sudah waktunya ini harus dicarikan. Dan itu tugas tanggung jawab kalau punya anak perempuan itu tugas bapaknya itu. Ya, bukan Siti Nurbaya, tapi memang tugas bapak itu mencarikan jodoh anaknya. Anak laki-laki juga nggak apa-apa. Kalau dia secara adatnya malu, itu ditaruhkan, dicarikan. Apalagi anak perempuan ya, jangan suruh nyari sendiri. Masalah. Itu tugas bapak. Peran ayah ini penting, ku angkusakum mbak alikum naroni harus tuntas. Ya, sampai ke sana. Silakan loh punya mantu nggak cocok Pak, aduh. Wah, ruwet itu. Jadi masalah. Ya, milih yang karena apa? Karena agamanya, kata Nabi. Iya, masih saya tawari Pak Nabi ya. Insyaallah, insyaallah. Karena itu kebaikan ya, kebaikan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, waktunya sudah habis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.